Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang mungkin kalian bisa membayangkan ya, ada gambar di depan ya. Ketika kita ingin pergi jauh, mungkin kalian kalau berjalan kaki menggunakan waktu yang cukup lama ya. Nah, sekarang kita akan melihat alat transportasi yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan kita mau liburan atau ke tempat saudara yang ada di luar daerah kita. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan alat transportasi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya, berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny itu ada di Manado. Nah, Manado ini merupakan ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang sangat mempesona ya. Nah, kemudian paman Benny mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Mungkin kalian tahu ya, ada di gambar bendi ini adalah alat transportasi tradisional Manado ya. Nah, orang Manado ini menggunakan bendi sejak zaman dahulu ya. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman ya. Mungkin kalian pernah liburan di Pulau Jawa, sama juga dengan delman kalau di Pulau Jawa namanya, atau dokar ya. Nah, bendi ini merupakan alat transportasi sederhana yang ditarik oleh kuda. Nah, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi, kemudian ada juga yang menggunakan motor ya. Nah, sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi kalau di Manado ya. Nah, saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern ya. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Nah, sekarang alat transportasi apa saja yang pernah kalian gunakan? Nah, sekarang kita akan melihat macam-macam alat transportasi ya. Nah, berbagai macam alat transportasi. Kita sangat membutuhkan alat transportasi ya untuk bepergian. Nah, alat transportasi itu dapat mempercepat perjalanan kita. Misalkan, mungkin anak-anak yang soleh dan soleha pengen ke rumah saudara yang ada di Pangkal Pinang mungkin ya. Nah, kalian berada di Sungai Liat. Nah, kemudian kalian ingin ke Pangkal Pinang. Nah, tentunya harus menggunakan yang namanya ya alat transportasi ya. Alat transportasi darat ya. Alat transportasi darat ini misalnya mobil, kemudian motor ya. Nah, alat transportasi ini digunakan dalam berjalan di jalan raya ya. Coba bayangkan ketika kita tidak mempunyai alat transportasi seperti motor, kemudian mobil ya, angkutan umum, kita nggak ada transportasi. Mungkin untuk kita ke Pangkal Pinang itu sangat sulit ya, sangat susah kalau tidak ada alat transportasi. Makanya dengan adanya alat transportasi ini akan memudahkan kita ya, mempercepat perjalanan kita sampai ke tujuan. Itulah guna alat transportasi. Kemudian ada juga yang lain ya. Alat transportasi yang berjalan di atas rel. Misalnya ada kereta ya, kereta api ya.
Dulu bentuknya seperti itu, sekarang sudah maju ya. Zaman modern sekarang kita bisa melihat rel kereta api. Mungkin kalian sudah pernah ya eh, melakukan atau naik kendaraan kereta api ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah ya, tapi ada juga yang belum ya, karena kalau di Bangka sendiri ya, di daerah kita kereta api ini belum ada ya. Tapi kalau di Sumatera begitu ya, boleh jadi sudah ada ya, atau di Pulau Jawa begitu. Kita bisa menggunakan alat transportasi menggunakan kereta api ya. Kemudian ada juga alat transportasi air. Nah, dari gambar ya, sebelumnya cuman ada alat transportasi air ini menyeberang sungai atau laut. Dulunya cuman ada perahu aja atau sampan ya. Karena perahu air ini, transportasi air ini ya, sudah digunakan sejak zaman dahulu. Nah, awalnya transportasi air ini hanya menggunakan perahu kayu atau yang digerakkan dengan dayung ya. Kemudian mungkin kalau dulu juga menggunakan layar. Layar ini tergantung arah angin begitu ya. Tapi sekarang seiring perjalanan waktu, sekarang orang menyeberang laut ya. Sekarang dengan menggunakan yang namanya perahu mesin. Ada kita melihat, mungkin ada yang pernah ke misalnya daerah Sumatera ke Palembang ya. Mungkin kalau dari Bangka ke Palembang ada yang menggunakan transportasi air, menggunakan feri begitu ya. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang ya. Kemudian ada juga speedboat ya. Kapal yang cepat dengan kecepatan ya, yang dapat bergerak dengan cepat. Kemudian ada juga yang namanya kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Nah, alat transportasi air ini untuk jarak dekat misalnya perahu, untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal ya. Oke, baik. Itu alat transportasi air. Nah, sekarang kita akan melihat alat transportasi udara untuk jarak yang jauh ya. Nah, alat transportasi udara ini pesawat terbang ya. Alat transportasi yang paling cepat, sangat cepat ya. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Misalnya kita mau ke Jakarta. Ya. Kalau kita lintas Sumatera ya, pakai mobil itu menggunakan waktu sangat lama ya. Tetapi dengan kita menggunakan pesawat cukup 45 menit ya, naik pesawat itu sudah nyampe ke Jakarta. Bayangkan begitu cepatnya pesawat ini ya, pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini merupakan contoh alat transportasi udara. Mungkin dari kalian ya, mungkin sudah pernah naik pesawat terbang ya. Ada beberapa teman kalian mungkin ya, kalau pengen liburan ke Jakarta, mungkin kemana gitu ya, mungkin udah pernah naik pesawat ya. Ada yang sudah? Ya, mungkin ada ya. Nah, alat transportasi ini terus berkembang. Sebagian alat transportasi ini didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi itu hasil karya anak Indonesia. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan soleha, makanya kita harus rajin belajar terus ya, dan berkarya untuk negara. Karena suatu saat tidak menutup kemungkinan kepada anak yang soleh dan soleha, ketika kita terus belajar ya, kemudian menuntut ilmu, tidak menutup kemungkinan suatu saat ada di antara kalian yang bisa membuat pesawat terbang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat alat transportasi umum ya. Banyak orang itu memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Jadi alat transportasi pribadi ini alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Misalnya sepeda ya, sepeda motor, kemudian mobil, ada yang mobil pribadi begitu ya.
sepeda motor, nah itu pribadi. Nah, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Nah, yang tidak memiliki alat transportasi pribadi, mereka menggunakan yang namanya alat transportasi umum. Nah, alat transportasi umum ini adalah alat transportasi yang dipakai bersama-sama, ya. Misalnya contohnya ada angkutan kota, kemudian ada bus, kemudian ada kereta, ya. Kemudian ada yang pesawat, ya, semuanya itu adalah transportasi umum, ya. Nah, bisa digunakan siapa saja ketika kita tidak mempunyai transportasi pribadi, ya, seperti motor, mobil. Kita mau misalkan daerah saudara kita yang berbeda, kita bisa menggunakan alat transportasi umum ini, ya, dengan menggunakan angkutan kota atau bus, begitu ya. Ya, kemudian ada juga alat transportasi khusus. Nah, alat transportasi khusus ini, beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari, ya. Nah, kita bisa melihat alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus. Artinya alat transportasinya digunakan untuk tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang, ya. Umumnya orang mengangkut barang itu biasanya dengan mobil apa itu? Ya, mobil truk, ya. Mobil truk, ya. Mobil truk ini digunakan untuk mengangkut barang, ya. Misalnya mengangkut dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Misalnya mengangkut beras, kemudian semen, ya, gula, terigu, ya, kemudian pasir. Nah, itu digunakan menggunakan alat transportasi khusus atau mobil truk, ya. Nah, truk ini dapat mengangkut bermacam-macam barang, ya. Nah, kemudian transportasi khusus seperti kapal, kereta api, dan pesawat itu juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Artinya setiap transportasi khusus ini bisa digunakan untuk mengangkut barang, ya. Kayak mobil truk, ya. Kemudian pesawat, kereta api, kapal, ya. Semuanya itu bisa digunakan untuk mengangkut barang dan juga mengangkut manusia, ya. Oke. Nah, kemudian alat transportasi khusus ini mungkin kalian udah kenal semua, ya. Ini yang sering lewat, ya. Nah, yang sering lewat di jalan raya yang ada bunyi sirenenya. Nah, ini adalah mobil ambulan. Ya, mobil ambulan ini digunakan untuk mengangkut orang sakit, ya. Nah, di dalam mobil ambulan ini ada alat-alat kesehatan, ya. Dilengkapi juga dengan sirene, ya. Sirene ini akan berbunyi saat mobil berjalan. Artinya ketika mobil ambulan ini berjalan, sirenenya berbunyi, berarti mobil ambulan itu sedang mengangkut penumpang, ya, penumpang yang dalam keadaan sakit, bisa sakitnya parah, begitu ya. Nah, mobil ambulan ini ketika dia udah membunyikan sirenenya, maka mobil yang lain kalau di jalan raya kalau bisa nyingkir, ya, ke samping dulu, ya, karena mobil ini harus cepat nyampai tujuan ke rumah sakit, ya, agar pasien yang ada di dalam mobil ambulan ini bisa selamat, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini, ya, damkar. Artinya alat transportasi khusus. Damkar ini pemadam kebakaran, ya. Mobil pemadam kebakaran ini, ya, digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran, ya. Ketika ada kebakaran yang skalanya skala besar, nah itu bisa menggunakan mobil damkar ini, ya, mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam kebakaran ini juga dilengkapi dengan sirene, ya. Nah, kita harus memberi jalan ketika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi, ya, kalau kita melihat jenis alat transportasi khusus lainnya. Mungkin kita sangat berterima kasih, ya, dan bersyukur kepada orang-orang yang telah menciptakan alat transportasi ini.
Ya, dengan adanya alat transportasi ini membuat perjalanan kita ya di dalam menempuh perjalanan jarak yang jauh bisa terasa cepat begitu ya, bisa bisa sangat mudah. Nah, dan tentunya kita sangat berterima kasih kepada mereka ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui alat transportasi umum, kemudian alat transportasi khusus ya yang kita gunakan. Mungkin pembelajaran kita cukup di sini ya. Tetap semangat anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.